Oke, seperti pembahasan kita yang sebelumnya, kita akan membawa beberapa kakak-kakak yang akan berbagi bersama kita di sini. Boleh perkenalan dulu, kakak silakan. Oh ya, nama saya Jordi, asli Jogja, dan lagi kuliah di UGM jurusan manajemen. Ya, manajemen ya. Jadi saya mengenal Kak Jordi ini dari komunitas motor sih ya, komunitas motor. Terus sering main bareng, tapi main barengnya main futsal. Ya kadang riding juga gitu ya. Nah, jadi kita langsung aja ya. Kita nggak bertele-tele seperti yang di video sebelumnya juga. Kita langsung ke pembahasan mengenai biaya ya. Karena percuma juga kita ngebahas kesana kemari kalau ternyata biayanya misalnya segini segitu gitu kan ada yang mampu ada yang enggak buat dapat biaya kayak gitu gitu ya. Kita langsung ngebahas ke yang paling vital dalam kuliah itu pasti menyangkut tentang biaya gitu ya. Boleh silakan Kak Jordi gimana tentang biaya di jurusan manajemen UGM? Oh ya, jadi di FEB UGM ini kita ada dua program ya. Yang pertama program kelas reguler dan yang kedua kelas internasional. Nah kan ini saya sendiri ini di kelas internasional. Namanya IUP, International Undergraduate Program. Nah, jelas dalam dua program ini memang jelas untuk biaya beda sekali. Beda sekali. Ya. Nah kalau untuk saya mulai dari yang internasional ya, dari saya sendiri. Nah itu kalau kita yang ambil program internasional ini biayanya UKT satu semesternya adalah 30 juta. Itu waktu zaman saya. Mungkin setiap tahun bisa aja meningkat gitu. Tapi sekitarnya 30 juta gitu. Dan kita mau masuk yang kelas internasional ini kita hanya perlu tes masuk sekolah gitu. Tes masuk ya. sekolah. Yang pertama karena bahasa Inggris kita perlu TOEFL. Ya. Kemudian ada tes seperti TPA yang potensi akademik itu. Ya. Kemudian kalau ini udah lolos, ini kita lanjut ke tes yang namanya group discussion. FGD ya. Ya FGD. Kalau dulu sebelumnya pakai wawancara. Cuman mulai dari angkatan saya waktu itu mulai pakai FGD gitu. Gitu. Terus kalau yang jalur reguler ya biasa masuknya dengan SNMPTN, SBMPTN dan ada UTUL juga gitu. Untuk range biayanya yang saya tahu ya yang berdasarkan saya tanya ke teman-teman itu ada yang dari sekitar 5 jutaan sampai 10 jutaan itu. 5 sampai 10 jutaan. Ya kisarannya. Yang apa? Yang reguler. Yang reguler. Yang reguler itu normal. Yang enggak internasional berarti. Iya. Tuh. Berarti 5 sampai 10 jutaan ya. Sekitarnya situ ya. Oke. Terus apalagi kalau yang lewat jalur SNMPTN sama SBMPTN itu termasuk reguler? Masuk reguler ya. Oh. Karena yang internasional cuma itu melalui tes di luar SNM, SBM sama UTUL. Oh jadi lebih spesial ya yang internasional? Lebih spesifik tesnya gitu. Spesifik? Ya. Oh ya. Dan saingannya juga tidak seluruh maksudnya tidak ribuan gitu atau ribuan kayak SBM kan. Oh benar. Gitu ya. Oh jadi untuk tes kalau pengen internasional itu beda. Tesnya beda. Tapi ya biaya juga beda. 30 juta itu kan. Iya. Nah biaya 30 juta itu setiap semester atau ada beberapa lagi biaya tambahan lagi atau gimana? Oh enggak, kita 30 juta itu udah langsung dari maksudnya misalnya Kang Aden keterima nih habis tes bla udah keterima terus waktu mau masuk tuh tinggal bayar 30 juta sudah untuk satu semester, tidak perlu bayar uang. Berarti sama aja kayak UKT dong ya? Ya UKT gitu, udah sekalian 30 gitu. Jadi sama aja kayak sistemnya sama UKT juga gitu ya, uang kuliah tunggal per semester. Nah, ada lagi tambahan buat biaya? Kalau biaya sih itu aja sih. Ya. Itu aja. Kalau IUP ya namanya? IUP ya internasional. Nah, kalau kelas IUP gimana tuh masalah pembelajarannya? Sebenarnya pembelajaran itu sama. Kita dengan reguler yang membedakan itu hanyalah bahasa pengantarnya. Bahasa pengantarnya. Kita di internasional pakai bahasa Inggris, yang di reguler bahasa Indonesia. Tapi itu bukunya tuh tetap sama, pakai yang bahasa Inggris. Pakai bahasa Inggris. Yang reguler juga mayoritas yang saya tahu juga pakai bahasa Inggris karena kan sumbernya sama. Terus juga ada dosen-dosen yang mengajar di dua program itu, reguler sama yang IB itu. Apalagi tuh perbedaan kelas atau perbedaannya apalagi tuh sama yang reguler sama yang internasional? Kalau sistem pelajaran yang mirip kan ya, terus jumlah mahasiswa di dalam kelas juga berbeda karena dalam satu angkatan itu
untuk program yang reguler dan IUP biasanya kebanyakan yang reguler. Ya, itu beda di jumlah kelas. Misalkan biasanya kelas saya tuh rata-rata sekitar 30-an. Sekitar 30-an, kadang 40-an. Ada juga kelas yang 50-an, tapi kan nggak semua. Cuman kalau reguler sih itu udah lebih 40-50-an itu masih sering gitu. Terus kalau untuk kelas sendiri kita juga pakai gedung yang sama, terus juga kelasnya itu sama. Misalnya kita kursinya pakai seperti ini nih, ya udah yang reguler maupun IUP juga pakai ini. Oh, berarti kelas reguler sama kelas IUP bisa ketemu juga? Oh, kalau ketemu nggak bisa. Oh, tetap beda. Jadi penggunaan kelas ya ruangannya. Iya. Bangunannya itu sama, cuman jadwalnya berbeda. Jadwalnya berbeda. Ya, misalnya nih hari ini di ruangan ini misalnya jam katakanlah jam 7, ya. Itu yang pertama pakai kelas reguler. Terus misalkan yang sesi kedua jam 10 gitu nanti yang pakai IUP ya seperti itu. Jadi nggak bisa ketemu. Jadi kalian nggak bakal pernah ketemu tuh dalam satu ruangan? Nggak pernah sekelas nggak pernah. Gitu. Tapi kalau kemungkinan kenal mah bisa aja ya? Kenal bisa, karena kan ya kita satu kampus kan, satu komunitas. Kalau kalian ikut organisasi bakal ketemu terus, atau yang sering nongkrong lama di kampus, perpustakaan juga bakal ketemu terus gitu. Terus ya mungkin bagi yang kalian yang kepo atau pernah tahu dengan beliau gimana tentang jalan-jalannya itu, bisa diceritakan mungkin seperti apa program dari UGM kelas IUP itu kayak gimana programnya? Oh iya, kan jangan manggil dia udah kayak tentu. Jadi gini ya, kalau kalian mau ngambil yang kelas IUP itu salah satu syarat untuk lulus adalah mengikuti international exposure. Nah, international exposure itu adalah jadi kampus itu menyediakan program untuk mahasiswa yang Indonesianya kita perlu UGM ini untuk mencoba atau bukan mencoba sih untuk mengambil program kuliah di luar negeri. Nah, itu ada 3 pilihan kan. Yang pertama itu double degree. Yang kedua student exchange. Yang ketiga itu sekedar short course seperti winter school atau summer school gitu. Ada 3 itu. Pokoknya kalian bebas memilih yang mana, ini yang DD, exchange atau yang summer school itu bebas. Yang penting kalian dapat ini terus sudah bisa lulus gitu. Nah, bedanya kalau yang double degree, kalau ketiganya ini, pertama double degree ini, kalian tuh nanti bisa dapat gelarnya 2. Double degree. Sarjana ekonomi sama nanti tergantung kampusnya apa. Ada yang kayak Bachelor of Economics, Bachelor of Business dan lain-lain gitu. Jadi gelarnya ya yang Indonesia sama yang Inggris gitu. Nah, kalau pilihan double degree ini memang pilihannya tidak sebanyak yang program exchange ya untuk kampusnya. Cuman biasanya kalau mahasiswa IB yang FEB UGM mereka seringnya ke Belanda, Jerman, Prancis sama ada juga beberapa yang ke Australia. Nah, itu juga tergantung nanti pastinya karena dapat gelar otomatis kalian waktu kuliah melakukan double degree di luar negeri itu juga ada tugas akhir. Ada yang berbentuk skripsi, ada yang juga berbentuk cuma sekedar internship. Oh, jadi jalan keluar negeri itu bisa bikin skripsi? Kalau program double degree memang harus. Oh, jadi skripsinya bisa jadi pas jalan-jalan tuh? Waktu kuliah di luar negeri. Loh, terus bikin skripsinya 2 kali dong? Nah, biasanya kalau tergantung requirement oleh tiap kampusnya ya, di tiap negara itulah. Oh. Rata-rata sih mereka membuat skripsinya udah di luar negeri di sana. Tapi juga ada case lain, teman saya itu ngambil double degree-nya dia di Australia. Nah, di Australia dia harus ambil skripsi kan. Tapi pulang sini harus ambil skripsi juga. Jadi 2 kali. Oh, jadi skripsi yang itu buat di kampus yang sana. Yang dapat gelar, dia udah dapat gelar sebenarnya. Cuman balik ke Indonesia harus mengerjakan skripsi lagi. Berarti di sana dapat gelar. Jadi gelarnya di universitas itu. Ya, di Australia. Di Australia udah dapat gelar sebenarnya. Ya. Oh, jadi dikira saya tuh awalnya dia tuh double degree itu UGM semua, tapi kampus yang di luar negeri ya harus skripsi ya. Ya, terus kalau seperti Belanda, Jerman atau Prancis tuh biasanya
mereka ngerjain skripsinya udah di sana di kampus di luar negeri itu. Terus pulang nanti tinggal menyelesaikan beberapa program kayak mungkin ada yang belum KKN, terus nanti juga harus ada ujian komprehensif lagi gitu. Ya sudah harus seperti itu. Nah itu kalau double degree. Ya. Kalau yang exchange ini case-nya, jadi kalau kakak di negeri ini, ini cuma pergi 1 semester. 1 semester. Keluar kan bebas mau kemana aja. Itu nggak harus bikin skripsi. Nggak harus bikin skripsi. Ya. Berarti 1 semester. Kalau yang lain berapa lama? Kalau yang double degree ini tuh biasanya 3 semester. 3 semester di sana, 3 semester. 3 semester. 1 tahun setengah. Ya. Tapi tergantung kampus, ada yang 3, ada yang 4 gitu. Tergantung juga. Iya. Di sana 3 semester tuh setaranya setara S1 di kita atau D3 atau gimana? Tetap nanti gue S1. Di sana tuh? Iya, bachelor of apa gitu. Oh, iya. Ya, lanjut tadi 6 bulan. Ya kan, bukan 6 bulan sebenarnya lebih ke kalau pengalaman saya sendiri nih, saya ambilnya exchange kan. Exchange. Waktu itu tahun 2018 ambil yang fall semester, autumn semester itu. Jadi 1 semester sana 4 bulan. Dari 1 September sampai Desember tanggal belasan itu, ujian itu. Nah itu saya ambilnya itu. Kemudian ada lagi yang kayak summer school atau winter school itu yang biasanya ada yang 2 minggu, ada yang cuma 4 minggu gitu. Nanti dapat semacam sertifikat juga gitu. Dapat semacam sertifikat. Bukan gelar, bukan jasa, cuma sertifikat ya. Itu kan. Ya terus tadi balik kenapa? Karena apa? Sering jalan-jalan itu. Bukan, gandolnya itu. Oh iya. Bonus nanti. Oh iya. Kalau yang satu lagi kan tadi 3. Jadi yang degree, terus apa? Exchange, satu lagi. Short course. Nah kalau short course gimana tuh? Short course tuh gampang ya. Biasanya tiap libur semester ada. Kayak summer tengah tahun atau yang winter. Cuma sebulan berarti? Iya, macam-macam ada yang sebulan, ada yang cuma 2 minggu gitu. Tergantung kampusnya mau di mana. Nah biasanya kalau ada juga ya teman-teman saya nih kan, emang mereka itu cuma maunya ambil yang apa ya summer atau winter ini karena cepat kan, tidak perlu apa urusan panjang di luar negeri. Terus ya biasanya ada yang cuma untuk apa ya istilahnya cuma mengisi SKS, nambah SKS doang gitu. SKS doang. Misalnya katakanlah di semester 4 ada matkul A gitu kan. Wah, aku belum dapat semester A nih. Belum dapat matkul A nih. Sedangkan sekarang saya udah semester 7. Ya udah akhirnya cari-cari kampus itu ada suatu kampus luar negeri yang menawarkan matkul A ini. Terus ya udahlah, saya pergi sana ambil untuk mengisi ini terus pulang ya udah. Iya, untuk melengkapi. Berarti murah banget dong ya? Lebih mudah. Oh berarti akses kalian itu ternyata lebih mudah berarti ya? Mudah. Oh, soalnya kan mungkin di pikiran adik-adik ya gitu kan. Kalau ngambil kelas internasional itu wah lebih ruwet gitu ya. Maksudnya kelas kita ada kelas di dalam negeri gitu ya. Mungkin mikirnya aduh gimana lah inilah itulah. Ternyata di kalau exchange kayak gini kan lebih ya mungkin di sini lagi apa libur atau gimana bisa ngisi di sana. Bisa. Gitu kan? Nah kayak gitu. Nah terus itu masalah biayanya gimana tuh? Masalah biayanya? Kalau masalah biaya balik lagi tergantung dari kampus sana yang menentukan berapa biaya itu. Oh berarti beda sama yang tadi 30 juta dong? Kita 30 juta itu tetap bayar per semester per KT untuk di UGM. Karena program yang short course ini cuma pas liburan, otomatis kita keluar biaya lagi untuk biaya itu berarti di luar yang 30 juta. Nah. Yang short course. Ya. Kalau yang exchange sama. Kemarin saya biaya juga. Enggak, kemarin maksudnya sama seperti kita bayar UKT. Jadi waktu kemarin waktu tahun 2 tahun lalu saya pergi ke Prancis itu tetap bayar cuma 30 juta aja. Oh berarti 2 kali tetap bayar kan? Program 30 enggak betul. Itu kan saya berangkat semester 7. Iya. Jadi sebelum berangkat tambah 30 juta. Ya udah itu untuk ini program exchange ini. Oh, jadi uang itu dibayarnya ke UGM tetap dibayar ke UGM tapi kita kuliahnya di luar gitu. Berarti yang ngurus administrasinya UGM gitu kan? Ya. Kecuali yang short course tadi itu mah bayarnya kemana yang short course? Short course itu bayarnya ke kampusnya langsung. Ke kampus luar negeri itu? Ya. Jadi UGM nggak ini?
Enggak, nanti cuma terima apa ya, laporan atau kayak hasil studi aja gitu. Hasil studi aja. Sertifikat itu baru dibagikan ke mahasiswa gitu ya. Yang bachelor? Kalau double degree itu bayar tetap setahu saya, tapi tergantung di ya, kalau yang selama ini ya, yang kelihatan mahal itu yang di Australia gitu. Yang di Australia? Ya, teman saya ada di Australia. Berapa tuh? Mereka ada berapa orang ya? 2 atau 3 gitu di Australia. Itu di Melbourne, University of Melbourne. Pokoknya waktu saya tanya itu berapa, habisnya kayak semacam 1 M gitulah untuk 4 semester itu. Iya, 4 semester 1 M. Wah, oke. Jadi yang degree lebih mahal, yang short course itu lebih murah karena kita mingguan ya, paling mentok paling lama sebulanan. 4 minggu. Oh ya, kan kita ke sesi main-mainnya nih. Jadi, nah mungkin bisa lihat ya nanti di Instagramnya Kakak Jordi. Di YouTube-nya juga bisa dilihat gitu kan. Nah, kayak gimana jalan-jalannya. Nah, coba. Jadi di sela-sela kita ikut exchange itu gimana tuh? Oke, jadi memang kan ya waktu kemarin exchange itu saya sangat memanfaatkan waktu untuk pergi ya, cari pengalaman gitu. Karena kuliahnya sih di Prancis gitu ya. Cuma kan Eropa itu deketan gitu, jadi bisa keliling kemana-mana gitu sekalian ya. Ya kan, untuk exchange di sini pilihannya sebenarnya ada banyak kan. Bahkan di Prancis pun ada kayak 5 kampus yang bisa dituju gitu. Belum lagi kan di Belanda, di Jerman, Australia, kemudian di seperti UK juga ada itu macam-macam itu. Oh jadi kita tuh bisa dalam waktu 6 bulan tuh bisa gonta-ganti kampus? Oh enggak, maksudnya pilihan kita sebelum kita apply, kita bisa pilih ada banyak banget. Gitu. Waktu itu sebenarnya itu kan saya daftar di Prancis itu sebenarnya iseng sih kan. Iseng. Ya. Awalnya ini diajakin teman, Jur, udah yuk kita pergi bareng aja, nanti kita di Belanda gitu kan kuliahnya terus. Terus waktu itu saya cuma ya udah oke. Tapi waktu mau apply gitu kan, saya tulis tuh kok lebih hati saya itu ya lebih ingin Prancis ya. Terus udah akhirnya apply di Prancis dan dia udah akhirnya terima gitu kan. Gitu. Terus? Nah oke. Terus kampus sayanya dari kota Toulouse kan. Toulouse itu ada di bagian selatan Prancis. Bagian selatan itu jaraknya dari Barcelona naik bus itu sekitar 5 jam. Jadi otomatis dekat Spanyol. Oh, dekat Spanyol. Ya, di Spanyol Toulouse. Mana lebih dekat ke Barcelona daripada ke PSG? Wah, ya, lebih dekat ke Barcelona daripada Paris. Ya. Kan Prancis dibagi 2 kan, yang bagian utara ada Paris, yang selatan ya Toulouse. Terus akhirnya saya pilih Toulouse itu kan. Nah, saya berangkat itu tanggal 31 Agustus 2018 ingat. Waktu itu saat liburan semester 6 saya itu melakukan KKN Bang. KKN di mana? Enggak. Iya. Benar. Kalau KKN berarti nggak di Indonesia ya? Tetap di Indonesia. Oh, tetap di Indonesia. Ada. Harus itu. Kira itu harus KKN. Oh iya. Terus? Jadi saya tuh habis KKN kan gitu. KKN selesai Agustus pertengahan. Terus ada 2 minggu libur. Akhirnya saya berangkat nih ke Toulouse ini. Ya. Dan penerbangan itu sekitar seharian dan saya sampai di Toulouse itu tanggal 1 apa? 1 September. Kemudian ospek itu ya awal September ospek. Oh di sana ospek? Ospeknya sana. Gimana ospeknya beda kan sama Indonesia? Ospeknya tuh sebenarnya bukan ospek kayak kita bikin prakarya atau di menata atau baris enggak. Jadi untuk kita yang international student itu lebih ke introduction lah maksudnya. Kita dikumpul di suatu hall atau di aula yang luas gitu. Terus nanti ya udah kita duduk terus dengerin presentasi slide-slide dari beberapa dosen, terus dari staf kampus bagian international student nanti ya
menjelaskan macam-macam tentang bagaimana kehidupan di Prancis, kemudian apa aja yang harus dilakukan, bla bla gitu seperti biasa informasi itu. Nah, gitu ya. Kalau di luar negeri itu aspeknya beda banget. Iya. Sama kayak dulu waktu saya kuliah di Malaysia. Jadi dulu saya waktu kuliah di Malaysia juga mikir, wah ini gimana ya, nyari misalnya nyari bawang, nyari ini, nyari itu buat, kan biasanya di kita kan aspek itu yang harus jadi makanan gitu apa namanya. Ternyata enggak, benar sama persis sama yang dikatakan kakak Jody ini, benar. Jadi kayak juga jangan mikir, nah nanti di gimana gitu kalau di luar negeri, enggak, beda banget. Ya mungkin nggak tahu ya Indonesia kenapa kayak gini. Dan mungkin aneh juga kalau misalnya mahasiswa luar lihat aspek kita kayak gini tuh, tapi ya entahlah ya. Itu udah jadi turun temurun gitu. Terus udah lanjut. Terus apa lagi? Kan Ospek udah. Ospek udah. Oke. Oh ya, tempat tinggal. Jadi kampus ini menyediakan website. Website ini khusus untuk mencari tempat tinggal yang dari asli kampus. Jadi waktu itu saya mencari tempat tinggal melalui website itu kan. Website itu perlu cari-cari, nggak ketemu, dan akhirnya saya tinggal di apa ya itu namanya residence untuk mahasiswa. Itu letaknya di tengah kota sih, dan biayanya tuh sekitar 500 euro per bulan untuk nyewa. 500 euro sama dengan berapa tuh berarti? 500 euro sekarang kursnya berapa ya? Masalah kursnya itu tiap hari beda ya? Iya naik sih sekarang, dulu berapa? Kalau misalnya masih 14.000 kali itu 14.000, 500 kali 14.000 sekitar berapa sih? 14 kali 5 2 gitu ya? 14 kali 5? Ya 7-an. Ya 7 juta maksudnya? Iya 7 sekian lah. Oh 7 juta sekian sekian. Ya. Dan kalau mencari tempat tinggal di luar tuh range-nya sekitar itu. Dari ada, kalau yang benar-benar mau ngirit dapat 5 tuh ada. 5 juta tuh ada. Cuman ya lokasinya agak jauh. Sama aja. Sampai 10 juta gitu. Makin dekat di kampus di Indonesia juga gitu, makin mahal biasanya. Gitu. Terus itu. Kemudian kalau untuk tempat tinggal udah saya dapatnya di tengah kota. Itu tinggalnya ya di ruangan sendiri, biasa ada kasur, kamar mandi dan lain-lain ada. Terus kalau untuk transportasi, nah sebenarnya apa ya unik saya nih ya, sekolah saya ini ada 2 kampus, yang kampus untuk bachelor atau yang S1, terus kampus untuk yang master atau yang S2 istilahnya. Nah itu letaknya tuh wah beda jauh, lumayan jauh kan. Yang kampus untuk yang master ini malah di tengah kota, malah di apa ya dekat residen saya. Malah dimanjain ya. Berarti misalnya saya tinggalnya di asrama ini nih ya. Dan itu kampus semua di sebelah sini tuh. Itu cuma jalan itu udah sampai. Oh iya. Cuma kalau yang kampus yang bachelor ini, yang S1 itu letaknya agak di luar kota terus sedikit gitu. Berarti perjalanan naik apa tuh? Perjalanan saya setiap hari itu pakai public transport. Bayar. Berapa tuh? Nah, karena apa ya kalau di Eropa itu sistemnya udah sangat baik ya untuk pembayaran itu sangat bagus, sudah sangat teratur, jadwal-jadwalan sih pas. Itu kalau untuk membuat member istilahnya apa ya? Kartu untuk public transport itu harganya beda-beda kan. Itu juga waktu ditulus tergantung misalnya. Ada harga mahasiswa? Ada. Harga misalnya mahasiswa terus sampai usia segini, terus usia pensiunan, usia kerja itu beda-beda. Oh berdasarkan usia ya? Ada beda ya. Bukan berdasarkan pekerjaan? Pekerjaan nggak beda. Oh berdasarkan usia? Iya. Jadi misalnya saya kan waktu itu ambil yang usia berapa itu? 20 sampai 25 apa ya itu? Ya. Pokoknya yang ya masih usia dari 25 tuh dapatnya cuma sekitar 10, sekian sen per bulan. Sen? 10, sekian sen euro lah per bulan. Itu sekitar kalau di rupiah kan 150-an? 150 ribu gitu per bulan. Oh, nah itu dan biayanya ya transport. Ya dan otomatis sekarang buat pertama juga ada biaya lagi yang bikin lah. Tapi habis itu kan cuma mereka charge-nya per bulan maksudnya. Dan satu kartu ini bisa digunakan untuk apa ya? Pertama bis
kedua metro yang bawah tanah tuh. Nanti terus yang ketiga tram. Itu tinggal tap aja. Bebas kemana mau keliling seharian, kemana tuh bebas. Oh jadi 150 itu emang buat sebulan aja? Iya, 10 euro itu udah buat sebulan. Oh. Tiap hari. Iya. Ya jadi kayak Kang Aden misalnya mau dari timur, barat, utara, selatan, mangga kan. Tinggal ya, terus dan isinya juga gampang, tinggal di itunya apa di mesinnya. Mesti kan setiap stasiun tuh ada mesin pengisian di stasiun metro, tinggal isi masukin gitu. Nah itu waktu yang saya tempuh untuk dari residence ke kampus sekitar 40 menit ada kan? 40 menit ada. Jauh juga dong ya? Oh. Itu public transport loh, belum kalau naik mobil loh. Kalau naik mobil lebih jauh lagi? Soalnya macet. Oh. Ada macet juga. Di Paris juga macet juga ya? Paris di Paris juga. Ada. Apalagi kalau rush hour. Oh iya. Oke. Oh jadi oke siap. Ya kan itu saya naik metro ya dari stasiun dekat residence. Nanti di tengah-tengah harus ganti metro jalur yang beda lagi. Terus sampai ke ujung nanti baru ganti bus. Bus itu udah sampai kampus juga. Oh oke. Setiap hari 40 menit berangkat. Terus jadi pas jalan-jalan itu gimana? Pas waktu jalan-jalan ke stadion ke apa? Itu waktunya gimana? Oh ya, jadi sebelum saya menyusun rencana perjalanan ya, itu setelah ospek kita dapat jadwal kuliah, jadwal pelajarannya. Nah, uniknya di kampus saya di Tulus ini, jadwal setiap minggu itu beda-beda kan. Oh, iya. Jadi nggak kayak di Indonesia misalnya. Kita hari Senin nih misalnya matkul marketing, udah setiap Senin marketing. Hari Selasa finance enggak, kita beda. Oh. Beda, jadi misalkan ya. Tiap minggu atau tiap hari? Tiap minggu. Tiap minggu beda di sini. Kok bisa ya? Jadi misalkan ya minggu ini saya kelas katakanlah Senin, Rabu, Kamis sudah, Jumat kosong. Terus minggu depan lagi Senin kosong, Selasa masuk, Rabu kosong, Kamis, Jumat masuk gitu. Tapi pelajarannya itu aja, cuma harinya yang beda. Ya. Itu disesuaikan sama apa dosennya? Itu dari kampus pakai sistemnya. Jadi kita dapatnya tuh nanti dapat jadwalnya masuk ke Google Calendar atau di HP gitu, maksudnya di kalender loh. Jadi setiap saya mau masuk gitu kan ya, saya lihat jadwalnya apa ya, minggu ini apa itu udah di Google Calendar gitu. Jadi udah enak, jadi waktu jadwalnya udah keluar, baru tuh saya nyusun rencana gitu buat pergi misalnya. Wah ini saya bikinnya panjang nih, plus hari Senin. Ya udah saya pergi jauh agak lama. Terus kalau misalnya libur cuman Sabtu Minggu ya udah yang gitu aja gitu. Udah gitu. Nah berarti kan tadi Bu yang kalau misalnya kita ikut exchange tadi kan, berarti kalau exchange juga dari mahasiswa luar juga masuk ke sini. Oh ada sering. Kita ke sana, mereka ke sini. Jadi itu mah nggak perlu dibahas lah yang di luar sama ke sini mah. Jadi tadi Kakak Jordi ini masuk exchange itu ngeluarin biaya buat tempat tinggal sekitar 7 jutaan sebulan, sama biaya transportasi. Ada biaya lagi? Ya buat makan dong. Oh iya, dan bikin itu ada gimana tuh biaya makan? Kalau untuk makan ya biasanya karena kita mahasiswa kan ya pengen carinya yang irit kan, jadi mau nggak mau sering masak gitu kan. Oh masak? Bisa masak? Ya. Oh berarti tempat tinggal 7 juta tuh udah ada dapurnya. Oh, oke ya, masak lanjut. Tapi nanti kalau ini ya kalau saya masih ada foto bagaimana bentuknya, bagaimana kampus nanti bisa saya kirimin kan, nanti biar sekalian tampilin. Di kira-kira ini ya boleh. Oke. Lanjut ya, kalau untuk biaya maksudnya pengeluaran untuk konsumsi ya, sama makan, jajan itu rata-rata ya sekitar katakanlah sebulan bisa 500 sekitar ya 500 euro sih bang. 500 euro bukan 100 ribu ya? 500 euro. Berarti sama aja kayak ini dong, bayar kos. Itu kalau kos aja 500 euro kan? Ya sekitar 500-an. Itu 500 euro itu maksudnya kalau misalnya Kang Aden sering pergi-pergi gitu loh, pergi kemana? Oh, jadi 500 euro tuh nggak makan aja?
Enggak, untuk dia konsumsi selain makan bisa jajan dong. Bisa beli apa itu motor gitu. Tapi kalau misalnya bener-bener ngepres tuh ya sekitar berapa ya? 200 sampai 300 sih bisa. Kalau bener-bener ngirit. Oke, berarti biaya per bulan tempat tinggal sama makan sekitar ya katakanlah 1.000 euro lah. 1.000 euro. Kalau itu loh, average loh, rata-rata ya katakanlah 1.000 euro. Nah, berarti 5 bulan ya kali aja. 6 bulan kan di sana? 4 bulan. Ya, iya 15 kali 4 deh. Berarti sekitar ya, berarti jauh beda juga ya. Sekitar 60 jutaan. Ya, kembali ya. Ya sekitar 60 jutaan gitu. Berarti maksudnya dengan 60 juta bayar per UGM 30 juta itu berarti ya nggak begitu mahal lah. Maksudnya dengan kondisi di Indonesia kalau di UGM kan Kak Jordi ini bayarnya 30 juta per semester. Kalau di sana 4 bulan 60 juta. Ya 60 juta. Enggak, UKT sama 30. Ya maksudnya kan bayar tempat tinggal makan. Oh iya. Ya, katakanlah per bulan 1.000 euro lah untuk makan sama tempat tinggal. Iya. Berarti ya maksudnya nggak ketimpang jauh lah dari UGM sama yang Tulus itu kan. Iya. Nah segitu. Terus ada biaya apa lagi tuh? Apalagi ya? Transport udah. Mungkin laundry sih. Laundry juga. Laundry. Ya. Nggak cuci sendiri kan tadi masak sendiri, masak cuci. Nah, kalau case-nya saya kan, saya sering cuci sendiri. Oh, cuci sendiri. Jadi gini kan, kalau misalnya mau laundry nih, kita di Eropa itu sebenarnya ada self laundry. Self laundry. Jadi misalnya nih akan bawa baju nih ke cuci sendiri kan self laundry itu? Iya, nanti beli koin sama beli deterjen, masukin, terus udah bayar ke mesin. Untuk laundrynya masukin dan udah basah udah dicuci keringin terus ambil pulang gitu. Jadi di sana tuh nggak ada kayak kita sini dalam laundry kiloan, nggak ada. Jadi gitu. Ya. Nah, oke. Jadi nggak ada perusahaan laundry pakai orang berarti ya? Nggak ada, semua berarti ya. Berarti sama kayak pom bensin di sana juga kayak gitu. Jadi ngisi bensinnya sama kita sendiri gitu, nggak ada pelayan SPBU-nya kayak gitu. Benar sekali seperti itu. Oh gitu, oke. Cuma kalau saya nyuci sendiri kan di kamar mandi. Ya sendiri. Jadi beli beli deterjen, beli sabun, terus ada biaya juga di saya. Udah baru cuci sendiri. Oh berapa tuh biaya buat cuci? Kalau di laundry, itu tergantung sih, berkisar 3 sampai 6 euro lah. Sekali cuci itu termasuk pengeringan. Nah, terus itu berarti sepuasnya kan, maksudnya seperti sebanyak pun tetap atau ada hitungan jam atau gimana perhitungannya? Oke, setiap proses. Oh setiap proses gitu ya? Oh jadi misalnya seproses, terus nanti ada lagi kita bayar lagi masukin lagi. Oh. Dan itu kita tuh bayar juga maksudnya kapasitasnya terlihat dari mesinnya. Misalnya ada yang cuma buat 6 kilo, ini ada yang 10 kilo, 15 kilo, itu beda-beda. Oh, bayarnya beda-beda. Bayarnya juga beda-beda ya? Tapi rata-rata itu 3 sampai 6 lah. Oh, gitu. Oke. Iya. Oke juga loh, kalau misalnya kita buka perusahaan itu di Indonesia, masuk nggak? Kalau menurut saya sih harganya masih kurang ya kan? Masih kurang. Karena gimana ya, bagaimanapun mindset orang Barat sama itu berbeda. Mereka udah mandiri gitu. Kalau kita orang Indonesia yang saya lihat itu kan masih udahlah kasih ke orang biar mereka ngejar itu loh. Gitu. Iya. Menurut saya gitu sih kan, tapi siapa tahu nih berapa tahun lagi berubah, semoga gitu. Iya semoga. Oke. Terus apa lagi tuh? Keluaran biaya apa lagi? Kan konsumsi udah, transport udah, terus kalau fotokopi itu saya fotokopi atau ngeprint tuh malah gratis kan? Gratis di sana? Pakai kampus. Pakai fasilitas kampus. Jadi misalnya mau ngeprint modul, ngeprint ya materi dari kampus. Bahkan saya pun kalau mau ngeprint tiket juga di kampus. Jadi nggak usah bayar lagi gitu. Oke. Gratis. Apa ya, biaya jajan sih udah saya masukin tadi kan. Dan jajan kalau ke kampus kadang saya bawa bekal. Kalau misalnya kelasnya 2 sesi lah ya, dari kelas sesi pagi sama siang itu saya bawa bekal. Kadang jajan di kampus, terus ya udah.
Kalau untuk nongkrong biasanya saya teman-teman sebenarnya ke bar sih Bang. Ke bar. Ya ke bar itu nongkrong. Oke, siap. Itu untuk spend minum atau snack gitu. Ya udah seperti itu. Karena nggak ada warung, nggak ada bucu. Ya Allah, Burjo, Jogja gitu ya. Nah, gitu ya adik-adik. Jadi masalah pembiayaan kita sudah membahas. Apa lagi nih? Kira-kira apa yang mau disampaikan ke adik-adik di sini? Bebas kan ngomong ya. Saya manut. Oke, jadi nah kita akan bahas ini aja. Kenapa alasan kakak Jordi memilih jurusan ini? Oh alasannya? Ya. Oke. Jadi dulu saya tuh SMA IPA kan? IPA. IPA. Ya, oke. Tapi waktu kuliah saya malah lintas jurusan. Jurusannya IPS. Soalnya kan manajemen kan. Ya. Emang mungkin ada orang-orang bilang wah apa sih anak-anak IPA tuh ngambil IPS karena pindah lintas jurusan. Iya. Nah itu sih karena ya kenapa gitu kenapa IPA aja gitu. Ya menurut saya sih itu kan karena kita ini kan memiliki passion atau minat kan juga sometimes kadang-kadang ganti kan. Misalnya wah tahun ini mau masuk ini, tahun ini masuk itu ganti. Terus emang dari awal minat saya ini dari itu manajemen sama sebenarnya satu lagi saya tuh minat di pariwisata. Ya. Sebelum masuk itu saya juga sempat ngambil SBM sama betul kan sebenarnya. Ambil pilihan manajemen sama pariwisata itu. Nah, untuk apa ya? Ini untung atau gimana? Yang tes IUP saya terima, terus untuk UGM saya diterima di pariwisata. Jadi harus memilih dua antara ini. Aduh bingung kan. Terus setelah saya pikir-pikir, terus kemudian juga cerita dengan orang tua bagaimana caranya, akhirnya udah memutuskan ambil manajemen karena manajemen ini ruang lingkupnya lebih luas kan. Kita bisa manajemen misalkan di perusahaan dagang, perusahaan pariwisata, perusahaan makan dan lain, jadi lebih luas lingkupnya. Kemudian karena ini IUP kan, IUP, terus saya pikir wah kalau misalnya di rumah juga sayang sih, karena di IUP ini juga ada benefit yang bisa saya ambil. Nah, salah satunya itu apa? Program luar negeri itu. Udah akhirnya ambil ini, yang pariwisata saya lepas. Terus juga cita-cita saya ingin jadi pengusaha, jadi ya udahlah sekalian ambil dari manajemen gitu. Oh gitu alasannya ya. Jadi oke lah. Sekarang kita rangkum. Jadi total biaya yang sudah dikeluarkan kakak Jordi selama dari awal sampai udah selesai itu berapa? Jadi tinggal kalikan aja per bulan, per semester 30 kali ya, berapa semester? Nah, ya kakak Jordi itu ya. Jadi hanya biaya kamu saja ya. Jadi soalnya dia emang tinggal di Jogja gitu. Ya. Orang Sukabumi, punya kakak Sukabumi, cuma udah menetap di Jogja gitu ya. Jadi ya 30 kali 8, terus ditambah lagi yang di Prancis 60. Nah, sekitar itulah. Nanti ada total-totalnya di sini ya. Boleh. Bisa. Nah, kayak gitu. Ada yang lupa. Apa? Biaya pengeluaran pulsa gimana? Oke, karena kan saya tinggal di luar negeri, hitungannya lama kan ya, 4 bulan. Jadi mau nggak mau saya beli SIM card lokal sana. Di Prancis ada berbagai macam SIM card ya. Ada Orange, ada SFR, ada apa lagi ya? Saya lupa pokoknya ada berapa ya. Vodafone apa gitu lupa. Saya beli SFR nih. Itu ini kartunya providernya agak mahal sih kan karena emang kualitasnya oke. Itu saya bayar 35 euro untuk 6 giga. Giganya lama nggak? Real nggak? Nggak kayak di Indonesia lagi. Nanti 6 giga ya ada itunya. Ada kita bisa lihat itu katanya ya 6 giga itu 35 euro. Unlimited nggak? 6 giga itu sebulan. Oh jadi nggak ada paket-paketan kayak di Indonesia ya? Sebenarnya sih ada juga cuma nggak semua di Indonesia. Jadi internet di Eropa tuh mahal, sebenarnya mahal. Oh, ya. Mahal banget berarti ya? Ya kita nggak kayak sini kan, kita misalnya ambil Telkomsel yang pakai berapa tuh? Yang cuma 100.000 dapat berapa belas atau berapa itu enggak. Tapi secara kualitas? Oh iya lebih kencang. Lebih cepat juga dong. Nah itu
Kalau cepat habis sih, kalau nggak terkontrol sih ya. Cuma kan saya di kampus juga udah pakai wifi kampus, terus juga cepat. Terus di presiden juga ada wifi, udah terus jadi cuma pakai apa ya? Pakai data yang pas di luar aja, pas di luar. Berarti nggak di luar itu berarti nggak full wifi juga berarti ya? Iya. Ya. Cuman banyak kok di spot wifi atau di restoran atau di apa ya kayak fast food restoran itu juga free wifi. Jadi nah gitu ya. Nah itu adik-adik ya kalau misalnya minat ya kan masuk program ini di UGM masuk kayak UGM. Nah kalau misalnya adik-adik oh iya masalah biaya masalah beasiswa gimana ada nggak di IUP? Beasiswa nggak ada, beasiswa namanya reguler. Oh berarti nggak bisa teman-teman, oke? Jadi teman-teman nggak bisa dapat beasiswa di sini, benar-benar harus dana pribadi gitu ya. Oke, itu. Ada tambahan lagi? Apa lagi berarti? Oh ya, kalau apa ya mau disambung di exercise-nya apa ya pengalaman gitu, apa gimana? Nggak apa-apa di sini aja. Kenapa sih? Ya kalau misalnya panjang nih bikin website nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa. Nggak bisa. Ya terus apa lagi ya? Oh ya kalau di Eropa Barat ya itu saya minum air free kan. Free. Sama kayak di Singapura dong. Free. Iya gitu. Dari wastafel. Dari wastafel gitu kan. Ya tapi teman saya waktu kita study tour ke Singapura Malaysia tuh ada juga tuh yang dia bekas minum dari wastafel itu tiba-tiba wajahnya jadi ini loh. Jadi apa namanya? Alergi gitu. Dia minumnya gimana? Gak tahu juga tuh. Mungkin mata kena langsung ke ke tagnya atau gimana? Mungkin gitu kali ya. Jadi kan terkena virus-virus gitu. Ya. Tapi kalau kualitas air bagus kok sih. Bagus. Bisa pas juga. Gimana tuh? Apalagi yang mau disampaikan? Tadi apa kita udah sistem pelajaran gitu ya. Sistem pelajaran. Kalau di Prancis ini di kampus saya itu masing-masing juga jauh lebih oke kan. Kelasnya lebih bagus, terus bangku kursinya lebih nyaman, terus ada apa? Kita tempat pengisian air juga ada. Kemudian setiap kelas tetap papan tulisnya pakai yang apa ya? Pokoknya yang whiteboard terus sudah ada proyektor di atas, sudah ada komputer, pokoknya canggih, perpusnya juga enak, ruang komputer bagus. Printan gratis, toilet bersih, oke gitu kan. Bukannya saya apa ya? Wah, apa ya istilahnya? Gumun itu apa ya? Kagum. Kagum itu enggak, cuman ya dari kualitas Eropa yang udah negara maju sama kita di Indonesia yang masih berkembang kan harus beda gitu. Terus kalau untuk sistem pelajaran, menurut saya dosen di sana tuh lebih interaksinya lebih apa ya? Lebih banyak. Jadi mereka itu nggak cuma jelasin modul atau PPT gitu, tapi itu juga pada akhirnya ngajak diskusi, mulai entah itu tanya jawab langsung ke mahasiswa, ataupun ada juga yang kita dibikin kelompok-kelompok gitu, nanti kita diskusi bareng teman-teman internasional, terus nanti dipresentasikan, terus juga ada yang semacam quiz atau tugas-tugas sudah ada, jadi lebih open lah ya menurut saya diskusinya itu. Dan karena teman-temannya orang internasional ya, dari belahan dunia manapun, ada yang dari Eropa, ada yang dari Amerika Latin, Asia, jadi otomatis kita harus menyesuaikan diri kita terhadap teman-teman, dan juga itu kita mendapat semacam point of view baru lah, pola pikir dari teman-teman itu kan berbeda-beda, otomatis setiap negara beda-beda, ya menambah itu lah. Iya, wah. Relasi itu ya. Kalau teman-teman ini adik-adik di sini tahu Kak Jordi sejak awal gitu kan, pas dia lagi di sana loh. Senang banget ya update-annya di Instagram gitu kan, di story gitu kan. Gitu. Oke, jadi kita udah membahas semuanya ya, dari mulai biaya, terus jurusannya, cara masuknya, terus emang segitu sih seputaran kampus itu. Oke, jadi buat adik-adik yang mau tahu lagi tentang perkuliahan, apakah itu jurusannya atau apakah yang misalnya nanti kalian request deh, pengen jurusan apa di kampus mana, atau pengen
mahasiswa yang mana, mahasiswi yang mana, kalian nanti komen, nanti kakak akan carikan gitu orang. Bukan cari kan pasti tahu soalnya kakak juga punya beberapa lari. Cuma kan lebih asik kalau misalnya ada interaksi di antara kita nih, kak pengen jurusan ini di kampus ini gimana gitu kan. Nanti pasti bakalan kakak dapat, orangnya pasti dapat gitu ya. Mungkin cukup sekian atau ada lagi tambahnya? Mungkin nanti di episode selanjutnya bisa bahas apa ya, pengalaman liburan atau acara mungkin gitu. Pengalaman liburan kalau mau gitu kan. Ya. Pokoknya banyak lah yang bisa digali sama kakak Jordi ini. Jadi pokoknya kalian kepoin dulu nih. Pokoknya sebelum kalian bertanya sama kakak Jordi, lewat pasti direspon kan? Direspon dong. Langsung DM. Langsung DM aja. Jadi sebelum kalian tanya-tanya sama kakak Jordi, kalian bisa cek di YouTube-nya Jordi Nayawan. Ya. Nah YouTube-nya sama Instagram-nya juga Jordi Nayawan gitu kan. Bisa cek aja di sana. Nah setelah kalian cek sepuasnya, baru deh tanya-tanya gitu kan. Biar Kak Jordi juga nggak perlu mengulang 2 kali gitu loh. Sebenarnya udah pernah Kak Jordi jelasin, tapi kalian malah nanya itu kan. Jadi biar kalian pelajaran sebelum jadi mahasiswa lah. Mahasiswa kan harusnya kayak gitu. Belajar dulu baru nanya, bukan nanya dulu baru tahu. Gitu, beda ya. Kayak gitu. Makasih adik-adik yang udah nonton. Sampai jumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, sampai jumpa.